Bab 2351, Penampakan sebenarnya Nona pertama. Mereka mengira bahwa mereka harus melumpuhkan beberapa penjaga terlebih dahulu atau semacamnya, tetapi mereka mendapati bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Selama mereka tidak meninggalkan area tertentu, tidak akan ada yang menghentikan mereka. Itu akhirnya menghemat banyak tenaga mereka. Para wanita itu pun mulai menjalankan tugas masing-masing sesuai rencana. Sementara itu, Zuan meninggalkan istana dengan perasaan kecewa. Banyak pengawal menatapnya dengan pandangan mengejek. Beberapa dari mereka telah melihat konflik amarahnya dengan Raja Monster. Orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani membuat marah tuannya. Namun, mereka semua tahu bahwa dia sangat peduli dengan wanita-wanita itu. Dengan begitu, dengan mereka sebagai sandera, dia tidak akan berani mengkhianati mereka sama sekali. Mendengar ejekan mereka, ekspresi marah dan terkhianati Zuan berubah menjadi sedikit seringai. Semua ini sebenarnya sesuai dengan harapannya. Dia selalu tahu betul bahwa karena Raja Monster sudah mengetahui identitas aslinya, tidak mungkin anggota ras iblis sejati akan dianggap berguna sebagai sandera terhadapnya. Sementara itu, Pei Mianman dan yang lainnya tidak bisa diabaikan. Siapapun yang waras akan menggunakan mereka untuk mengendalikannya. Benar saja, Raja Monster telah bertindak seperti yang diantisipasinya dan membawa para wanita ke istana. Semakin marah dia terlihat di luar, semakin aman Pei Mianman dan yang lainnya. Tepat saat Zuan kembali ke tepi wilayah iblis sejati, Salamai tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalan. Tuan muda, saya baru saja mendengar bahwa Raja Monster menangkap wanita Anda. Zuan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Tentu saja tidak. Monster Lord tampaknya sangat mencurigakan dan menggunakan mereka untuk mengancammu, kata Salamai. Aku tahu itu. Bisakah kau memberikan bantuan yang membangun? Misalnya, membantuku menyelamatkan mereka, kata Zuan dingin. Begitu ayahku kembali, tentu saja kita akan bisa menyelamatkan mereka, kata Salamai, tampak malu. Namun, dia tampaknya merasakan bahwa kata-katanya tidak mengandung banyak ketulusan dan dengan cepat menambahkan, sebenarnya tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir saat ini. Penguasa monster menyukai pria dan bukan wanita, dan saat ini, dia sangat menghargaimu. Wanita-wanita itu seharusnya aman. Zuan mengangguk pelan. Hanya karena penyelidikannya sebelumnya telah mengungkap fakta itu, dia berani menjalankan rencana ini. Kalau tidak, risikonya akan terlalu besar. Iklan oleh Pub Future. Aku bisa berjanji padamu bahwa begitu aku menyelamatkan ayahku, aku pasti akan membantumu menyelamatkan mereka. Salamai tahu bahwa dia bisa menjadi pengkhianat karena dia sekarang berada di bawah kendali Monster Lord. Itulah sebabnya dia harus memastikan kesetiaannya. Zuan menghela napas. Salamai ini benar-benar bukan bos yang baik. Dia tidak tahu bagaimana memberi wortel. Dia berpura-pura frustrasi saat menjawab, bagaimana jika kamu tidak bisa menyelamatkan mereka? Salamai ragu sejenak. Ia tampaknya merasakan bahwa pria itu sedikit terguncang dan tahu bahwa ia tidak mampu membiarkan pria itu memiliki pikiran lain. Ia segera berkata, jika situasi malang seperti itu benar-benar terjadi, kau dapat memilih dari semua wanita tercantik di dunia. Seolah merasakan bahwa kata-katanya agak terlalu kosong, ia bahkan menambahkan, dan aku bahkan dapat memberikan diriku kepadamu sebagai kompensasi. Zuan terdiam. Mengapa orang ini suka sekali membalas budi dengan dendam? Pada saat itu, cahaya melintas di kepala Salamai. Wajah cantik dengan ekspresi yang menyenangkan namun tidak senang muncul di hadapan Zuan. Meskipun Zuan telah melihat banyak wanita cantik, dia masih sedikit kagum saat itu. Salamai benar-benar secantik ini. Tentu saja, bisa jadi karena kontras yang mencolok ini dengan penampilan sebelumnya, yang menambah perasaan terkejut. Merasakan keterkejutan di matanya, secerca kebanggaan muncul di tatapan Salamai. Dengan kecantikannya, bukankah seorang playboy seperti dia lebih dari cukup mudah untuk dihadapi? Namun, tak lama kemudian, raut wajah malu muncul di wajahnya saat dia berkata, saya mohon maaf kepada Tuan Muda. Alasan saya bertemu dengan Anda dengan penampilan lain itu adalah karena itu adalah adat klan saya. Para wanita di klan kami hanya membiarkan suami mereka melihat penampilan asli mereka, jadi itulah alasannya. Tuan muda sekarang percaya dengan ketulusan saya, bukan? Zuan langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terharu, seolah-olah dia benar-benar ingin memegang tangannya.
Bisa menerima rasa rindu pertama benar-benar sepadan dengan 3 kehidupan kebahagiaan Donair ini. Salamai mundur selangkah sambil berbalik untuk menghindari sentuhannya sebelum berkata, "Jika Tuan Muda bisa membantuku menyelamatkan ayahku, itu akan menjadi keberuntungan bagiku. Begitu ayahku menyaksikan betapa beraninya dirimu, dia pasti akan menyetujui pernikahan kita." Zuan menepuk dadanya dan menjawab, "Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku pasti akan menyelamatkan ayah mertuaku." Ketika dia mendengarnya memanggil Tuan Pembantaian dengan sebutan, "Ayah mertua," mata Salamai menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. "Saya yakin Tuan Muda pasti bisa melakukannya." Kemudian, mereka membahas beberapa rincian lebih lanjut sebelum Zuan pergi dengan semangat tinggi. Iklan oleh Pub Future. Ketika Zuan pergi, senyum ramah di wajah Salamai lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang tak berujung. Mojart segera muncul di sampingnya. Ia berseru dengan sedikit rasa cemburu, anak itu benar-benar melihat penampilan pertama nona pertama. Ia pantas mati. Salamai berkata dengan acuh tak acuh, "Memang benar, tapi tidak sekarang. Kita masih membutuhkan kemampuannya. Aku juga tidak punya pilihan. Semua wanitanya disandera oleh Monster Lord. Aku khawatir dia akan mengkhianati kita, jadi aku hanya bisa melakukan ini untuk menjeratnya." Nona pertama benar-benar menderita. Mojart membungkuk. Salamai berkata dengan dingin, "Donair itu setidaknya memiliki sedikit ketampanan. Kita bisa mempersembahkannya sebagai korban, sebagai hadiahnya saat waktunya tiba." Dimengerti. Ketika mengetahui nasib Zuan, ketidaksenangan Mojart langsung sirna. Sementara itu, Zuan sudah berjalan cukup jauh. Ekspresi terpesona di wajahnya langsung lenyap tanpa jejak. Nona pertama ini benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia punya beberapa penampilan, apakah dia benar-benar berpikir orang lain akan menjadi sangat ingin membantunya hanya dengan mengandalkan itu saja? Lupakan saja orang seperti dia yang sudah pernah melihat orang-orang tercantik di dunia, bahkan Donair yang asli belum tentu akan terpesona oleh penampilannya saja. Selain itu, kepala dinosaurusnya benar-benar meninggalkan trauma mental yang sangat besar bagi orang-orang. Siapa yang tahu seperti apa penampilan aslinya? Namun, dia tetap merasa sedikit aneh. Penampilannya entah mengapa terasa familiar, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saat dia kembali ke gua, Jiang Luofu sudah berlarian berputar-putar. Ketika dia melihatnya kembali, dia bertanya, "Lalu?" Zuan menuntunnya kembali ke kamarnya. Setelah memasang penghalang kedap suara, dia berkata, "Semuanya berjalan lancar." Jiang Luofu juga berkata, "Ketika aku mendengar bahwa aku tidak akan dibawa bersama yang lain, aku diam-diam memberikan bagianku kepada Man-Man. Mereka tidak tahu siapa yang akan disandera oleh Monster Lord, dan awalnya mengira mereka semua akan disandera, begitulah mereka diberi misi masing-masing. Tentu saja, demi berjaga-jaga terhadap situasi seperti ini, mereka juga punya rencana darurat. Siapa yang mengira rencana itu benar-benar akan berguna? Baiklah, kau sudah melakukannya dengan baik. Raja Monster mungkin khawatir aku akan terlalu marah, dan memastikan untuk meninggalkanmu sebagai pelayan wanita untuk menjagaku," kata Zuan sambil tersenyum. Ketika dia mengingat apa yang mereka alami belum lama ini, Jiang Luofu sedikit tersipu. Dia mendengus dan berkata, "Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah mereka benar-benar akan aman?" Zuan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Raja Monster tidak tertarik pada wanita. Dengan kultivasi mereka, mereka seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka masih memiliki senjata ajaib dan alat peringatan. Jika sesuatu terjadi, aku akan segera diberitahu." Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Jiang Luofu menjadi tenang. Dia menatap kota bawah tanah yang remang-remang. "Jika kita hitung waktunya, formasi transportasi seharusnya selesai besok. Semuanya akan berakhir saat itu. Ini hanya tindakan pencegahan untuk memastikan transportasi yang aman nanti." Kata-kata Zuan segera menyela perintah Salamai. "Tindakan pencegahan." Ekspresi Salamai berubah dingin. "Kau telah menyebabkan keributan sedemikian rupa sehingga Raja Monster pasti akan datang ke sini untuk menyelidiki. Namun kau masih menyebutnya tindakan pencegahan." Dia sudah menerima peringatan dari penjaga tersembunyi yang ditempatkannya di sekitarnya, yang mengatakan bahwa utusan istana sudah datang ke sini untuk menyelidiki. Zuan terkekeh. Ia menunjuk ke formasi transportasi raksasa di sekitarnya dan berkata dengan santai,
saat formasi transportasi lintas dunia semacam ini diaktifkan, pasti akan menimbulkan gangguan. Penguasa monster pasti akan bisa merasakannya saat itu. Sementara itu, akan ada penundaan antara aktivasi formasi dan transportasi yang sebenarnya. Jika penguasa monster menyerang kita saat itu, kita mungkin tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan mungkin terjebak dalam kehampaan. Ekspresi Salamai berubah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zuan itu benar. Namun, dia bertanya, tapi bukankah suara seperti ini akan menarik perhatian Raja Monster ke sini lebih cepat? Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dunia berguncang hebat. Retakan muncul di kubah kota bawah tanah. Ketika mereka merasakan kekuatan penghancur yang mendekat, semua monster yang hadir merasa ngeri. Selama ribuan tahun, kekuatan mengerikan ini telah terukir dalam-dalam di tulang-tulang mereka. Energi binatang pemusnah, teriak sesepuh iblis sejati, wajahnya pucat. Bahkan tubuh Salamai gemetar, ada jejak ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Salamai mendongak ke udara, ia segera menyadari bahwa Raja Monster itu berlari ke atas dari istana yang jauh dan terkejut. Ia menatap Zuan dan bertanya, apakah semua ini perbuatanmu? Benar sekali, Zuan mengangguk. Dia menatap Monster Lord yang jauh dengan ekspresi tenang. Kota bawah tanah ini adalah benteng terakhir dunia monster, itulah sebabnya kemampuan bertahannya juga tak tertandingi. Zuan telah melihat-lihatnya setiap kali dia punya waktu. Dengan pengetahuannya tentang formasi, dia dengan cepat melihat bahwa ada formasi berskala sangat besar yang membungkus seluruh kota bawah tanah. Formasi itu tidak hanya menangkis kekuatan penghancur di luar, tetapi juga memutus aura seluruh kota bawah tanah sehingga binatang pemusnah tidak dapat menemukannya. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk memikirkan cara menyingkirkan bencana potensial di masa depan yang merupakan dunia monster. Meskipun dunia monster sudah diambang kematian, masih ada banyak kultivator kuat yang masih ada di sini, apalagi yang paling kuat dari semuanya, penguasa monster. Jika ada bentrokan langsung di sini, pihak Zuan tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Iklan oleh Pub Future. Selain itu, dia secara tak terduga mengetahui bahwa Monster Lord tahu dia palsu selama ini, tetapi berpura-pura sebaliknya. Monster Lord jelas merencanakan sesuatu yang lebih hebat. Sayangnya, Zuan tidak pernah bisa mengetahui apa sebenarnya itu. Dalam hal itu, dia tinggal menghancurkan semuanya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir lagi dengan rencana Monster Lord. Dan cara termudah untuk menghancurkan kota bawah tanah ini adalah dengan meminjam kekuatan Annihilation Beast dari luar. Selama dia bisa menghancurkan formasi pertahanan kota bawah tanah, kekuatan penghancur akan masuk dengan sendirinya. Annihilation Beast juga akan segera menyadari tempat ini. Begitu dia tiba, seluruh dunia ini akan hancur total. Namun, bagaimana mungkin semudah itu menghancurkan formasi pertahanan kota bawah tanah? Formasi itu sangat besar dan merupakan urat nadi kelangsungan hidup Monster World ini. Itulah sebabnya keamanannya sangat diutamakan dan menyeluruh. Titik-titik formasi penting dijaga ketat, dan ada formasi lain yang digunakan untuk melindungi tempat-tempat ini. Jika ada upaya, penyerang kemungkinan besar tidak akan dapat menghancurkan formasi pelindung itu sebelum utusan istana dan bahkan Monster Lord dapat menemukan dan membunuh mereka. Lebih jauh lagi, seluruh inti formasi itu tersembunyi jauh di dalam kastil tempat Monster Lord secara pribadi mengawasinya. Banyak penjaga dan utusan istana berpatroli di istana, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Zuan bisa saja mengubah penampilannya dan menyelinap masuk, tetapi jika dia melakukannya, tidak akan ada yang bekerja pada formasi transportasi di luar. Tanpa jalan keluar, bahkan jika mereka berhasil menghancurkan formasi ini, semuanya akan berakhir entah Monster Lord atau Annihilation Beast yang mengejar mereka. Itulah sebabnya dia dan para wanita itu menyusun rencana ini. Sebagai seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi, dia paham betul bagaimana cara berpikir figur otoritas lainnya. Tidak peduli seberapa besar mereka mengaku percaya kepada bawahan mereka tetap memastikan untuk memiliki metode kontrol khusus tertentu. Misalnya, jika pasukan besar pergi berperang, keluarga dan anak-anak mereka harus tetap tinggal di ibu kota, dan seterusnya. Terlebih lagi, Raja Monster sudah tahu bahwa Zuan sebenarnya bukanlah Donair. Dia bahkan sudah tahu identitas asli Zuan. Itu berarti dia pasti butuh cara untuk mengendalikan Zuan. Dan, di seluruh kota bawah tanah ini, apa yang bisa menjadi bentuk kendali yang lebih baik daripada Pei Mianman dan wanita lainnya?
Semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan Zuan. Raja Monster telah mengirim orang untuk membawa para wanita ke istana sebagai sandera, yang memberi mereka kesempatan untuk mendekati inti formasi. Penghancuran jauh lebih mudah daripada penciptaan. Bahkan dengan keterampilan Zuan saat ini dalam formasi, dia mungkin masih tidak akan mampu membuat formasi besar seperti ini. Namun jika yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan formasi besar itu akan jauh lebih mudah. Meskipun formasi di istana dijaga oleh banyak kultivator kuat, Zuan kini menguasai rahasia distorsi spasial, dan dia telah membuat beberapa formasi khusus yang memungkinkannya memengaruhi keseimbangan inti formasi tanpa melakukan kontak langsung. Begitu keseimbangan inti itu rusak, masalah akan terjadi di seluruh formasi pertahanan. Kekuatan penghancur yang mengerikan di luar akan memiliki kesempatan untuk masuk. Pada saat itu, seluruh kota bawah tanah akan berada di ambang kehancuran. Tidak peduli berapa banyak rencana yang dimiliki Monster Lord, dia tidak akan punya waktu untuk melaksanakannya. Tentu saja, formasi khusus yang dibuat Zuan tidak dapat ditempatkan terlalu jauh dari inti formasi. Seseorang harus memasuki istana. Sementara itu, Pei Mianman dan yang lainnya baru saja diundang ke istana sebagai sandera, yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, cakram formasi yang diberikannya kepada para wanita itu masing-masing merupakan bagian dari keseluruhan, dan semuanya telah disamarkan sebagai barang pribadi. Itu membuat orang lain lebih sulit mengetahui bahwa itu adalah cakram formasi. Sekarang, tampaknya Pei Mianman dan yang lainnya telah berhasil menyelesaikan rencana mereka. Iklan oleh Pub Future, Salamai terkejut dan geram, lalu berseru, kalian benar-benar memilih menghancurkan seluruh kota bawah tanah ini untuk menahannya. Dia ingin menyelamatkan ayahnya dan menjadikannya raja dunia ini lagi. Namun, jika dunia ini tidak ada lagi setelah dia kembali, bukankah semuanya akan menjadi tidak berarti? Bahkan ekspresi para tetua iblis sejati pun berubah. Mereka bertanya-tanya apakah harus segera menghubungi anggota klan mereka agar mereka bisa diangkut bersama. Zuan mengamati reaksi mereka. Dia menjelaskan sambil tersenyum, Nona pertama terlalu khawatir. Seberapa kuat formasi besar kota bawah tanah ini, dan bagaimana aku bisa menghancurkan benda seperti itu dengan mudah. Dengan Monster Lord yang memperbaikinya, seluruh kota bawah tanah seharusnya baik-baik saja. Formasi transportasi ini hanya dapat mengangkut orang dalam jumlah terbatas, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka melakukan semau mereka. Benarkah? Tapi menurutku itu bukan masalah kecil, kata Salamai dengan nada skeptis. Dia melihat kubah itu dan melihat benda-benda seperti meteor yang berkobar jatuh darinya. Ada teriakan dan ratapan di mana-mana, seolah-olah itu adalah kiamat. Dia tahu itu bukan meteor, melainkan magma dari bawah tanah yang dalam. Untuk bersembunyi dari Annihilation Beast, seluruh kota telah dibangun jauh di dalam inti planet. Secara alami ada magma di sekeliling mereka. Hanya ada batu-batu terbakar yang jatuh, tetapi hujan api akan segera terjadi. Zuan tersenyum. Apakah kamu tidak cukup percaya pada Raja Monster dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, atau apakah kamu terlalu percaya padaku? Salamai merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Formasi hebat yang menyatukan pengetahuan para jenius dari generasi ke generasi tidak akan bisa dihancurkan semudah ini. Itu akan kurang masuk akal. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat-cepat pergi. Kalau tidak, kalau Raja Monster tahu apa yang sedang terjadi, kita tidak akan bisa pergi lagi, katanya, lalu memerintahkan bawahannya untuk memasok energi ke formasi sesuai dengan instruksi Zuan. Jiang Luofo melihat monster-monster itu. Mulut Ahzu bisa menipu orang lain sampai mati tanpa harus membayar sepeser pun. Bagaimanapun, rencana mereka memang untuk menghancurkan seluruh kota bawah tanah ini. Bahkan para ahli formasi jenius tidak dapat mencapai hal seperti itu, tetapi Zuan dan Xie Daoyun adalah yang terbaik di bidang ini. Keduanya telah mempelajari rahasia distorsi spasial dalam satu malam dan telah menghasilkan garis besar kasar dari rencana ini. Jiang Luofo benar-benar bertanya-tanya bagaimana mereka mempelajari semua ini malam itu, sehingga memungkinkan mereka menemukan metode yang begitu cerdik. Sesungguhnya penghancuran lebih mudah daripada penciptaan. Bab 2354, tak terhentikan. Mengapa kita belum berangkat juga? Tanya Salamai dengan tidak sabar. Bawahannya telah mengaktifkan semua bagian formasi di sekitarnya. Garis-garis biru terang membentuk pola, bersinar dengan cahaya formasi. Tingkat tinggi. Namun,
bagian terpenting dari formasi itu masih berada di tangan Donair. Jika dia tidak melakukan apapun, formasi itu tidak akan aktif sepenuhnya. Tunggu sebentar lagi, kata Zuan sambil melihat ke arah istana. Dia tampak sedikit gugup. Apa yang kita tunggu? Salamai benar-benar tidak senang. Pria ini benar-benar tidak patuh hari ini. Jika bukan karena dia masih membutuhkan bantuannya, dia mungkin sudah lama bersikap bermusuhan. Menunggu orang, Zuan menjawab dengan tenang. Ekspresi Salamai berubah. Ia hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika distorsi spasial tiba-tiba muncul, menyebabkan udara beriak seperti air. Bawahannya mengepalkan senjata mereka dan merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Yang paling mereka khawatirkan adalah utusan istana yang mengejar, atau bahkan Monster Lord sendiri yang datang. Namun, sedetik kemudian, Pei Mianman dan yang lainnya keluar dari riak spasial. Jiang Luofo memperhatikan mereka dengan gugup satu persatu, ketika dia melihat Ji Xiaoxi juga keluar, dia akhirnya menghela napas lega. Kelompok Pei Mianman agak terkejut melihat Salamai memiliki banyak bawahan, tetapi ketika mereka melihat Zuan, mereka langsung merasa tenang. Ketika mereka tiba di sisi Zuan, mereka semua memandang Zuan dengan ekspresi yang mengatakan, untungnya, kami berhasil menyelesaikan tugas. Zuan berdiri dengan sikap protektif di hadapan para wanita itu, lalu berkata kepada Salamai sambil tersenyum, karena kita akan pergi ke dunia baru, aku jadi tidak nyaman jika harus menahan mereka di dalam istana. Salamai memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyimpan senjata mereka. Dia kini benar-benar terkejut, bertanya, bagaimana kalian melakukannya? Lagi pula, ada banyak ahli di istana. Meskipun Raja Monster telah pergi, tempat itu masih sarang harimau. Bagaimana mungkin para wanita lemah ini bisa melarikan diri dari dalam istana? Hanya bermain-main dengan beberapa formasi spasial. Zuan tidak menjelaskan terlalu rinci. Dia hanya mengeluarkan cakram formasi dan mulai mengoperasikan formasi besar. Salamai langsung merasa lega. Benar sekali, orang ini bahkan dapat membuat formasi hebat yang melintasi dunia, jadi mengapa dia tidak dapat membuat formasi transportasi yang mencakup jarak yang begitu dekat? Acts by Pub Future. Namun, ada juga banyak ahli formasi di istana, dan juga banyak batasan. Formasi biasa jelas tidak akan berhasil. Namun dia berhasil melakukannya. Ini membuktikan kalau keahliannya mungkin lebih tinggi dari kepala master formasi di istana, dan jauh lebih tinggi lagi. Meskipun dia tahu Donair pandai dalam formasi sebelumnya, dia tidak pernah menyangka dia akan sehebat ini. Mungkinkah ini hasil dari rahasia distorsi spasial yang kuberikan padanya? Ini adalah teks yang dia temukan dari perbendaharaan rahasia ayahnya. Dia pikir itu adalah semacam buku petunjuk yang sangat hebat. Namun, bahkan setelah guru formasinya sendiri mempelajarinya dalam waktu yang lama, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka semua mengira bahwa itu hanya mengaburkan segalanya dengan sengaja dan omong kosong belaka. Dia khawatir bahwa bawahannya sendirilah yang kurang memiliki keterampilan, jadi dia menangkap beberapa ahli formasi istana. Mereka juga tidak dapat mengetahuinya. Ini adalah paku terakhir di peti mati, dan dia memutuskan bahwa itu hanyalah buku palsu. Kalau tidak, dia tidak akan memberikannya kepada Donair dengan mudah. Tetapi sekarang, tampaknya pihak lain benar-benar memahami rahasianya. Donair dikenal sebagai seorang jenius formasi sejak awal, dan dia bahkan dapat memahami buku panduan yang misterius dan mendalam ini. Dia benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Acts by Pub Future, sepertinya saya salah menilai nilainya. Membunuhnya begitu saja, setelah mendapatkan apa yang kita inginkan akan sangat sia-sia. Jika dia benar-benar membantu ayahku, maka menjadikannya menantu kaisar bukanlah hal yang mustahil. Pei Mianman menatapnya dengan heran. Ada yang salah dengan cara wanita ini memandang Ah Su. Bukan hanya dia, kapan Xie Daoyun, Xiaoxi, dan Suolunsi pernah bersikap sopan kepada Zuan. Setelah tidak menemuinya hanya sehari, dia bahkan merasa cara Jiang Luofu memandang Ah Su agak aneh. Tapi itu hanya satu malam. Perkembangan di antara mereka berdua tidak mungkin secepat itu, kan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ah Su dan Jiang Luofu sedang sibuk membangun formasi transportasi. Bagaimana mereka bisa punya waktu? Dan Jiang Luofu adalah bibi kecil Xiaoxi. Ah Su tidak akan sekasar itu. Acts by Pub Future. Sementara itu, Monster Lord, yang sedang memperbaiki formasi besar di dekat kubah, merasakan distorsi spasial.
Dia meraung marah dan tidak mau repot-repot memperbaiki lagi. Dia terbang menuju wilayah True Demon. Ketika mendengar raungan Monster Lord, wajah Salamai memucat. Dia segera mendesak Zuan, cepat. Meskipun mereka semua adalah tokoh yang kuat di dunia monster, mereka terlalu jauh dari Monster Lord. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Monster Lord bahkan jika mereka semua bekerja sama. Satu-satunya harapan mereka adalah Lord of Slaughter untuk melawan Monster Lord setelah mereka menyelamatkannya. Banyak orang bahkan mulai ragu. Lord of Slaughter telah ditekan selama bertahun-tahun, jadi kecepatan kultivasinya pasti tidak dapat bersaing dengan Monster Lord, yang memiliki sumber daya yang melimpah. Seiring berjalannya waktu, apakah dia benar-benar dapat menang melawan Monster Lord? Ekspresi Zuan tegas sepanjang waktu, dan dia sama sekali tidak terganggu. Jari-jarinya bergerak cepat melintasi cakram formasi. Bendera formasi tembus pandang berkibar keluar dari cakram menuju berbagai simpul formasi besar. Setiap kali bendera formasi memasuki simpul, sekelilingnya bersinar terang dan lingkaran cahaya jernih beriak keluar. Formasi besar itu melilit mereka dalam lapisan konsentris yang tak terhitung jumlahnya dengan Zuan di tengahnya. Saat ia terus mengoperasikan cakram itu, lingkaran formasi menyala satu persatu. Jelaslah bahwa hanya ketika formasi paling tengah menyala, formasi transportasi besar itu akan sepenuhnya aktif. Salamai tahu bahwa Zuan sudah bertindak dengan kecepatan yang luar biasa. Dia belum pernah melihat seorang ahli formasi yang bekerja secepat ini. Namun, ketika dia melihat seberapa cepat Monster Lord mendekat, dia menyadari bahwa waktunya tidak cukup. Dengan kecepatan Monster Lord, dia pasti sudah tiba sebelum cincin terakhir menyala. Semuanya akan berakhir saat itu. Salamai menggertakkan giginya. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan sinyal terang. Beberapa sosok dengan cepat melesat ke langit dari lembah yang jauh, menuju langsung ke Monster Lord. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka. Mereka semua adalah kultivator yang kuat. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari buaya haus darah, mereka tidak jauh lebih lemah. Salamai ini memang punya banyak sumber daya yang bisa digunakan. Dia bahkan masih punya banyak orang hebat di bawahnya. Kau sedang mencari kematian, sang penguasa monster mendengus dingin. Dia bahkan tidak melakukan apapun secara pribadi. Tunggangannya mengayunkan cakarnya, dan dua sosok yang berada di paling depan terpotong menjadi semburan kabut berdarah. Kemudian, kepala di sebelah kiri melepaskan semburan energi hijau. Satu sosok tidak dapat menghindar tepat waktu dan dikelilingi oleh energi tersebut. Sosok itu menjerit dengan menyedihkan dan berubah menjadi tulang putih dalam sekejap. Kepala di sebelah kanan kemudian melepaskan semburan energi hitam yang melilit ahli lain yang bergegas keluar untuk menghentikannya. Jeritan pahit individu itu terhenti, dan tubuhnya berubah menjadi genangan darah. Para bawahan yang tersisa hancur total. Meskipun mereka telah bersiap untuk mati saat melaksanakan perintah ini, mereka tidak menyangka akan mengalami kematian yang menyedihkan sejak pertemuan pertama. Apa gunanya bertarung? Rasa takut yang misterius memenuhi tubuh mereka. Mereka tidak bisa lagi mengumpulkan sedikit pun niat untuk bertarung, dan semuanya berbalik untuk lari. Kepala tengah burung aneh itu tiba-tiba membuka mulutnya, yang membesar hingga sangat besar. Ia melepaskan daya isap yang sangat kuat dari dalam. Para ahli yang melarikan diri menemukan bahwa meskipun terbang dengan kekuatan penuh, mereka sebenarnya tidak dapat bergerak maju dari lokasi semula sama sekali. Tidak hanya itu, mereka bahkan bergerak mundur. Mereka berteriak ngeri, tidak. Mereka tidak mampu mempertahankan kendali dan terhisap ke dalam mulut kepala bagian tengah. Mulut burung itu mengatup dengan bunyi berderak yang menusuk tulang. Kemudian, ia mendongakkan kepalanya dan menelan semua daging di dalamnya. Wajah semua orang yang menonton dari kejauhan memucat. Mereka tahu bahwa Monster Lord itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya akan mencapai titik ini. Monster Lord bahkan tidak perlu campur tangan secara pribadi untuk menghentikan para kultivator kuat itu. Mereka semua bersama-sama bahkan tidak dapat melakukan apapun pada tunggangannya. Banyak dari mereka bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk berpindah pihak sekarang. Melawan Monster Lord sama saja dengan tiket sekali jalan menuju kematian. Seluruh tubuh Salamai bergetar karena ia dipenuhi rasa takut dan marah. Mereka semua adalah bawahan setia yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Selain beberapa orang di sisinya saat ini, mereka adalah pasukan terakhir ayahnya, pasukan elit Lord of Slaughter. Ia tidak menyangka Monster Lord akan membunuh mereka seperti menyembelih ayam, dan dengan cara yang tragis.
Tidak, bahkan menyembelih ayam akan sedikit lebih sulit. Mojard menepuk bahu Salamai dengan lembut. Pertama, Nona, mereka tewas saat menjalankan tugas mereka. Setelah kita menyelamatkan penguasa pembantaian, kita harus membayar hutang darah ini kepada penguasa monster. Kita juga perlu memastikan bahwa generasi dan anggota klan mereka selanjutnya dapat menikmati kejayaan yang tak terbatas. Salamai tersenyum sedih saat menjawab, mereka telah mengikutiku secara diam-diam selama bertahun-tahun. Generasi atau anggota klan mana yang akan mereka tinggalkan? Bawahan lainnya juga menunjukkan ekspresi sedih. Mereka telah merencanakan pemberontakan selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang sangat berbahaya sehingga mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan hidup sampai besok. Keluarga seperti apa yang masih mereka miliki? Mojard pun terdiam saat mendengar itu. Salamai membungkuk dalam-dalam kepada bawahannya. Kalian semua telah bekerja keras selama bertahun-tahun demi aku. Aku, Salamai, bersumpah di sini bahwa begitu aku menyelamatkan ayahku dan merebut kembali dunia, kami berdua pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Seluruh dunia akan menjadi milik semua orang. Semangat para bawahan yang menurun segera mendapat dorongan. Mereka semua berkata dengan gembira, kami mengabdikan hidup kami untuk Nona pertama. Pei Mianman tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Zuan, Nona pertama ini cukup pandai dalam mengatur bawahannya. Yun Yuking juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas karena terkejut. Dia benar-benar memiliki pesona dan keterampilan yang luar biasa, kalau tidak, bagaimana dia bisa mempertahankan begitu banyak bawahan yang setia. Saat dia mengingat kembali bagaimana bawahannya sendiri telah mengkhianatinya di masa lalu, dia merasa semakin kagum. Zuan mengangguk. Dia sebenarnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami lebih banyak tentang kekuatan Monster Lord, tetapi orang-orang ini tidak berhasil mengeluarkan apapun darinya. Sungguh mengecewakan. Tetap saja, meskipun dia menghormati monster yang baru saja mati, dia tidak merasa simpati pada mereka. Lagi pula, monster-monster ini telah menyerbu dunia yang tak terhitung jumlahnya dan melukai begitu banyak makhluk. Bahkan jika mereka benar-benar musnah, kematian mereka tidak akan cukup untuk membayar kejahatan mereka. Sementara itu, Monster Lord semakin mendekat. Ekspresinya akhirnya berubah. Donair, kau benar-benar berani mengkhianatiku. Meskipun orang-orang sebelumnya terbunuh hampir seketika, mereka masih bisa menahannya sedikit. Bagian terakhir dari formasi itu menyala dan seluruh formasi transportasi diaktifkan sepenuhnya. Semua orang di dalamnya dikelilingi oleh medan cahaya yang tembus cahaya. Kekuatan spasial yang luar biasa melilit mereka. Sosok mereka perlahan-lahan menjadi tidak jelas, mereka jelas akan menghancurkan ruang dan pergi. Dengan lambaian tangan Monster Lord, sudut besar formasi itu hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan formasi itu sudah aktif, jadi menghancurkannya tidak akan berpengaruh apa-apa. Sebelum Zuan sempat menjawab, Tetua Agung Iblis Sejati itu segera berkata, Tuanku, kami diculik oleh kelompok Salamai. Ini bukan niat kami, mohon maafkan kami, Tuan. Para tetua lainnya begitu takut hingga mereka mulai bersujud di tanah. Tidak mungkin mereka tidak panik. Mereka bisa pergi melalui formasi transportasi sekarang, tetapi bagaimana dengan yang lain yang masih berada di wilayah True Demon? Bukankah Monster Lord yang marah itu akan menghancurkan seluruh ras mereka? Mereka juga sangat tertekan. Mereka diseret ke sini oleh Donair tanpa mengetahui apapun, dan kemudian entah bagaimana mereka akhirnya bersekongkol dengan Salamai. Mereka baik-baik saja duduk di rumah ketika semua tuduhan ini jatuh ke atas mereka dari langit. Tetua Agung itu bersyukur bahwa Donair tampaknya telah menjadi jauh lebih dewasa. Dia merasa bahwa masa depan ras iblis sejati dapat berada di pundak Donair. Namun sekarang, dia benar-benar ingin mengutuknya. Anak ini memimpin seluruh ras iblis sejati menuju kehancuran. Jika bukan karena kenyataan bahwa situasinya tidak mengizinkannya, dia bahkan akan langsung membunuh bajingan kecil ini untuk memohon pengampunan dari Raja Monster. Anda telah berhasil menipu Tetua Agung Iblis Sejati seharga plus 666 plus 666 plus 666. Zuan tidak mempedulikannya, dan malah menatap Raja Monster. Dia berkata, Raja datang sendiri untuk mengantar kita. Aku benar-benar terharu dengan kebaikannya. Wajah Raja Monster menjadi gelap. Ketika dia melihat Pei Mianman dan wanita-wanita lain di samping Zuan, ekspresinya menjadi semakin buruk. Jadi masalah dengan formasi pertahanan kota bawah tanah adalah ulahmu. Sambil berbicara,
dia mengirimkan bola energi penghancur yang menghantam mereka semua, belum menyerah. Namun, saat bola energi itu mengenai penghalang cahaya di sekitar mereka, bola energi itu menghilang menjadi ketiadaan. Monster Lord terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya tampaknya telah diarahkan ke ketiadaan. Zuan terkekeh. Tuan benar-benar sangat menghormatiku. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan memberitahu Monster Lord saat dia membuat formasi, jadi dia telah membuat persiapan. Sebenarnya, bahkan jika Salamai tidak mengirimkan bawahannya, Monster Lord tetap tidak akan bisa berbuat banyak. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji kekuatan Monster Lord sedikit, sambil membuat Salamai mengungkapkan lebih banyak kartu tersembunyi miliknya. Namun, bawahan Salamai agak terlalu tidak berguna. Mereka sebenarnya tidak bisa membuat Monster Lord melakukan apapun. Untungnya, rencananya yang lain tampaknya berhasil. Sudah ada hujan api yang menghantam di belakang Monster Lord. Sebuah retakan besar telah terbuka di kubah. Dia tahu bahwa sudut formasi kota bawah tanah telah berhasil dipatahkan, yang akan menyebabkan semakin banyak bagian yang pecah. Itu akan terus berlanjut sampai seluruh formasi benar-benar berhenti bekerja. Pada saat itu, bukan hanya magma di bawah tanah yang harus mereka khawatirkan, angin kencang yang merusak di luar akan mengikuti saat Annihilation Beast mulai mendekat. Dunia monster yang telah melakukan begitu banyak kejahatan ini sekarang benar-benar tamat. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Monster Lord menatap kota bawah tanah yang kacau yang dipenuhi teriakan. Ekspresinya sekarang sedingin es berusia 10.000 tahun. Dia menatap Zuan lama-lama dan tiba-tiba berkata, "Ingat misi yang kuberikan padamu. Setelah kau menyelesaikannya, aku tidak akan menyentuh ras True Demon. Kau juga akan berada di bawah satu monster, tetapi di atas semua yang lain." Setelah dia berbicara, burung berkepala 3 itu menggerakkan sayapnya dan membawanya pergi, jelas untuk membantu formasi pertahanan kota. Mendengar itu, ekspresi Salamai berubah total. Pada saat yang sama, sedikit cahaya menyilaukan berkedip di tengah formasi. Kelompok Zuan menghilang, dikelilingi oleh kekuatan misterius yang membawa mereka melintasi kehampaan. Salamai bahkan tidak peduli untuk melihat cahaya pelangi yang berkedip-kedip di kehampaan. Sebaliknya, dia mengepung Zuan bersama bawahannya. Mereka semua bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat. Ketika mereka melihat ini, Tetua Agung Iblis Sejati dan para tetua lainnya segera berdiri di samping Zuan. Meskipun mereka mengutuk Donair sampai mati di dalam hati, keselamatan ras iblis sejati sepenuhnya bergantung padanya. Terlebih lagi, sekarang mereka berada di kapal curian ini, apakah mereka benar-benar akan menunggu Salamai untuk membawa mereka keluar? Donair, kau mengkhianatiku seperti yang diharapkan. Salamai mendesis dengan gigi terkatup. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Banyak pembantu kepercayaannya yang telah meninggal sebelumnya. Dia sangat marah dan ingin melampiaskannya. Anda telah berhasil menghubungi Salamai untuk +888 +888 +888. Alis Zuan berkerut. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikannya. Melihat itu, Salamai makin marah. Aku bahkan sempat berpikir untuk menikahinya, namun dia berbohong kepadaku sejak awal. Dia bahkan tidak ingin menjelaskannya kepadaku. Anda telah berhasil menghubungi Salamai untuk +999 +999 +999. Ketika Pei Mianman melihat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mendengus dingin, apakah kalian semua benar-benar akan mempercayai kata-katanya yang provokatif, yang dimaksudkan untuk membuat perpecahan di antara kita dengan begitu mudahnya? Salamai menatapnya. Wanita ini benar-benar cantik, dan dia menjadi sangat marah. Saat marah, tidak heran Donair sangat menyukainya dan bersedia melewati bahaya seperti itu untuk menyelamatkannya. Membuat keributan, mungkin itu tidak akan terjadi. Salamai menenangkan diri dan berkata sambil mencibir. Sebenarnya aku selalu merasa agak aneh. Aku merasa semuanya berjalan terlalu lancar, terutama saat menyangkut Donair. Ketika dia pertama kali ditangkap oleh Monster Lord, Green Iguana King dan yang lainnya terbunuh tepat di depan matanya, namun dia baik-baik saja. Kemudian, ketika dia dicurigai telah melukai manajer Pi, meskipun dia terbukti tidak bersalah, semua tanda awalnya menunjukkan bahwa dia membunuh manajer Pi, yang bahkan merupakan bawahan paling dikagumi oleh Monster Lord. Jika itu orang lain, dia pasti langsung dibunuh oleh Monster Lord. Selain itu, ketika kami memasuki istana untuk menyelamatkan Paman Mo,
Kami membutuhkan Donaire untuk mengalihkan perhatian Raja Monster. Kami pikir itu akan sangat sulit, tetapi dia dengan mudah menyelesaikan tugasnya. Itu berarti Raja Monster telah menaruh banyak kepercayaan padanya. Kupikir dia telah mengambil posisi manajer Pi dan menjadi hewan peliharaan laki-laki baru dari Monster Lord, yang memungkinkannya mencapai semua itu. Namun, dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, mereka jelas tidak memiliki hubungan seperti itu. Lalu bagaimana dia mencapai semua ini? Itu sesuatu yang patut dipertanyakan.